Aku beritahu kamu, jika aku seorang gadis lajang, pasti akan banyak bos besar yang ingin menikah denganku. Dạ. Nhưng mà thật tiếc, bây giờ tôi đã là... Nih, siapa lagi nih? aku kadang mataku tuh berhenti salah satu komen yang menarik. En pakai skin apa? Lo kira Mobile Legend pakai skin ya kan? Dia bukan pakai skin, tapi pakai skincare effect, whatever lah, apapun yang mau kalian katakan. Lucu aja gitu kalau lihat komen-komen yang menohok. Lagi pula, aku berbeda karena aku pacaran dengan Haris. Serius nih? Hey, En pacaran sama Haris guys. Pacaran guys. Serius? Serius nggak nih pacaran? Nanti kayak bilang suami-suamian tuh sama Udin. Biarin lah, jangan terlalu banyak komentar. Nanti gua dipanah sama itu, ditembakin sama fansnya En, ya kan? Ditonjok-tonjok gue. Lanjut. Guys, sebelum lanjut ke video, sebelumnya aku mau nyampein sesuatu sama kalian ya. Tapi udahlah, nggak jadi, nggak penting ya kan, nggak penting. Kalian lihat tombol subscribe sama lonceng nggak? Nggak usah, lupain. Nggak penting. Halo para buciners dan jombloers dimanapun kalian berada, kembali lagi di Tolongin Yang Yung. Kali ini saya akan ngasih lihat nih sama kalian ya, mungkin yang ada yang belum lihat atau udah lihat cuman ya nggak asik aja ya kalau nggak lihat bareng di sini ya kan. Tempo hari itu si Queen tuh live ya, di live-nya itu para pendukungnya ya, viewersnya, pendukung setianya itu ngasih saran gitu. Atau lebih tepatnya mereka tuh berdiskusi di kolom komentar ya, dan sempat disampaikan juga ke En kayak gitu. Tujuannya itu bagus, biar En itu makin berkembang, makin besar ya, makin terkenal gitu. Jadi mereka itu ngasih saran ke En gitu. Nah kemudian kira-kira tanggapan si En bagaimana, pandangan dia tentang dirinya sekarang itu seperti apa, apakah dia akan setuju dengan saran dari para fans setianya ataukah dia akan tetap seperti ini, seperti itu ya. Kayaknya udah nggak susah terlalu banyak cincong, karena mengingat di video-video ini beberapa ya, 2 atau 3 video sebelumnya saya itu terlalu banyak ngopres kecapres ya kan? Takutnya kalian itu nanti lama-lama sakit kepala ya kan, dengerin saya ngecewer terus kayak gitu. Ya udah deh, langsung aja lihat videonya. Ini dia intro dulu. Bidadari hati Udin. Bidadari hati Udin, ya kan? Bidadari Udin cantik ya. Makasih. Bunda, makasih Nah udah berbagi. Bunda aku.
Marah dia. Iya bundanya EN, iya bunda EN. Ya ampun, makasih bunda udah mau cium-cium. Macina. Yusai nè. Makasih bunda EN. Oh. Makasih No, bunda say EN. bunda. Semuanya Ya, bundanya Bud. EN, semuanya ayahnya EN ya EN kan. Chamblo nè. Nè. Tôi nói cho các bạn biết, nếu như tôi là một cô gái độc thân thì chắc chắn có Nah, diledekin kan, EN jomblo muốn gitu. lấy tôi làm vợ. Biasa dong, dia langsung ulti pakai foto ya kan. Aku beritahu kamu, jika aku seorang gadis lajang, pasti akan banyak bos besar yang ingin menikah denganku. Dạ. Nhưng mà thật tiếc, bây giờ tôi đã là Aku nggak usah berkomentar. Ekspresinya itu siapa itu? Neng siapa itu? Ratna ya. Itu cukup mewakili ya. Lanjut. vợ của Udin rồi. Namun sayangnya, saya sekarang adalah istri Udin. EN jomblo. Jomblo? Apa jomblo? Ulti pakai foto, di Dia ulti. pasti nunjukin deh Nó fotonya deh. nào? Semua orang udah tahu ya alurnya kemana. Jomblo? 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 Intro dulu ya. Iya EN nggak jomblo, iya EN suaminya, istrinya si Udin. Iya EN bidadarinya si Udin. Iya EN cantik, bidadari cantiknya si Udin. Iya. Jomblo đi con tay nhau. Gitu pakai efek. Mr. K. Iya itu pakai efek. Beda lagi itu sama yang sekarang live-nya. Jomblo nè. Jomblo. EN itu foto editan ya. Ok, nó cho red là Akugo là Makasi. Thank you Neng. Ok, bye bye Neng. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam, dadah. Paras Muan banyak benar mas tipu tu macam Bentar. Banyak bener mas tipu tuh gitu ya. Enggak, ini aku mau baca komen ini. Saya itu kadang kalau ada live-nya itu suka baca-baca komen, ada aja yang unik ya. Ini bukan Crazy Rich ya, tapi Crazy Rice tuh. Nasi gila. Ayo. Fueled by our powerful insights and solutions, Nah, ini mulai ada yang bahas nih. Harusnya karena spender yang kuat ada di top level atas. guys, 1 minit lagi go kadang-kadang kita tak faham banget jadi apa translate itu Sultan dalam hutang. bahasa Nah, itu harusnya begitu. Apa itu tadi kan? Oh, yang ya orang-orang akan mulai tertarik kalau dia PK sama yang kuat. Oh iya, harusnya si Queen itu menurut mereka ya, si Queen itu harusnya nyari lawan PK yang sebanding lah ya, yang kuat kayak gitu, yang followersnya banyak, yang view-nya banyak kayak gitu, biar dia itu makin naik ya kan itu. Nggak ada salahnya saran si viewers ini ya kan. Koko, tak apa kita ada Suamiku. PK sama yang dua kapan naiknya? Dia kecil. Fakelas. Mak yang pergi ambil treasure box sendiri Kan harus keluar dari zona aman, emang nggak punya guys, korang spender kita dari sekarang. Singapura ada mana yang Momot harus menjelaskan ini demi karir EN ke depan. Kalau PK sama yang lemah, kapan naiknya? Ntar dulu deh. galau tak Ya, sekarang apa kabar mereka? Klinik, dunia musik, dan lain-lain?
Sekarang udah jarang kesini gitu katanya kan. Ada pula speed channel nah. This one. Ini si Penyung yang di videoku sebelum ini yang keberapa ya, itu yang dia juga ternyata udah lama interaksi sama orang Indonesia. Dia juga pintar nyanyi bahasa Indonesia. Nah, dia masuk ke live-nya si Queen dalam dunia apa itu, karena EN lawan yang lemah jadi spender kurang minat, harusnya level EN setara alay. Guys, satu minit lagi guys, kurang tuh. Satu lagi, EN jangan banyak merajuk sama spender lawan, itu akan mengganggu spender dia. Nah, kalau ini iya juga sih. Kalau yang ngasih gift dia di tempat musuh dirayu-rayu sama si EN ya kadang pulang gitu kan. Padahal nggak tahu gue dunia pertiktokan. Makasih Joki. Ayo kita bahas habis PK biar Momot pin saran kita, ini demi karir EN juga. Perhatian banget. Saya akui ya, fansnya EN, fans setianya itu memang perhatian seperti itu ya. Tujuannya bagus sebetulnya ya kan. Stream cũng đăng hả? Tak payahlah lawan. Ok. Abang Hèn gì thank you chị thấy bang. bên Đài Loan á, mấy thằng kia nó xinh quá trời luôn. Hèn gì chị thấy bên Đài Loan á, mấy đứa nó xinh quá giờ xinh, tôi nói mấy thằng này xinh làm gì trời, hết hẹn xinh làm gì chị đâu biết đâu. Chị thấy thằng nó xinh quá trời xinh, mấy thằng Đài Loan nó xinh khủng khiếp luôn, chị nói gì trời. Em hỏi em đăng đi. Rồi chị coi theo và chị làm, chị đâu biết đâu. Chắc lần này Iya, kita bahas ini yang tapi xong cái đầu chị thấy cái gì mà quá ada trời. perkembangan. Cảm ơn em nha, em đăng đi rồi chị coi Ini chị nggak làm tahu ngomong theo. apa sama Penyung ya. Guys, stop touching guys. Mau aku translatein? Nggak usah lah. Cảm ơn em. Thank you so much. EN berbakat menarik Thank you so much. ceplasnya, jadi kalau nggak mau keluar dari zona nyaman, pengaruh banyak game, coba perhatikan tiap main game. Maksudnya nih siapa lagi nih? aku kadang mataku tuh berhenti salah satu komen yang menarik. EN pakai skin apa? Lo kira Mobile Legend pakai skin ya kan? Dia bukan pakai skin, tapi pakai skincare effect, whatever lah, apapun yang mau kalian katakan. Lucu aja gitu kalau lihat komen-komen yang menohok, komen-komen yang gimana gitu kan. Saya kadang suka senyum-senyum sendiri. Justru kadang live-nya itu kalau live-nya itu agak ngebosenin, saya sibuk baca komentar malah. Ya nggak Kak? Kalian kayak gitu nggak? Lanjut. Mana pacarnya? Iya bang, bilangin EN. Where you from? Ini kan akhirnya mungkin ya karena ada saran mereka, akhirnya ini PK sama ini view-nya 5.000-an kalau nggak salah pas kemarin live ya. Ini suaminya si Pinkan ya. Indonesia. Oh, sama. Iya. Where from apa katanya? Where from? Aku from Indonesia. Oh, Bandung. iya. Ini tinggal di mana? Di Bandung. Iya, kesini aja mau minta foto. Bandung. Kopo. Bandung ketoprak. Bikai oke? Bikai? Oh iya, sekali. Yes. Gas. Ya. Yes. Gas. Itu kalungnya gede amat itu kalungnya.
pernah nongol sama EN, gak pernah ambil PK resmi, jadi gak dibantu. Ya nggak aku jelasin, kalian yang paham lah ya. Pokoknya intinya mereka tuh pengennya tuh EN itu bisa naik ke level yang berikutnya, bisa lebih dikenal lagi gitu, bisa makin gede makin tumbuh kayak gitu. Kamu peramal ya? Peramal. Kamu peramal ya? Dukun ya. Dukun. Lauleng, ini Lauleng masuk ke live-nya si EN buat nge-gift dia gitu. Iya. Oh, kamu asli orang Vietnam. Ada yang ngasih tahu kan? Orang Vietnam. No. Vietnam apa? Nah. Dia kata dia US name, bukannya Vietnam. Goblok nih orang nih. Apa itu? Oh, Aceh. Kenapa? Penggemar. Indomie goreng Aceh, Bang, bukan dari Aceh ya kan? No problem. Ya, it's okay. Very good. Iya. It's okay. Ya. Dan kayak gitu biar ada branding dia. Iya. Wah, si Munaro ngeganggu, udah manjat. Ya manjat itu naik, manjat. Gua mah. Lungsap, udah tahu kita lagi PK sama LP Sukaisi ini. LP Sukaisi lagi. Lapor kali. Tolong. Tolong. Kayak diapain aja minta tolong. Aduh. Gua baru si abang ini baru pernah ketemu EN mungkin ya. Guys. Nah, ini dimenangin sama Lauleng ini. Pausin guys, teman-teman, jangan sampai guys, jangan sampai aku. Aduh, kali 5 lagi lempar mawar di sebelah guys. Yeah. Vâng, tôi biết việc đó. Tôi vẫn đang tìm kiếm những người nổi tiếng vì tôi đơn độc, tôi không có ai hỗ trợ. Ini ada komen yang disematin yang mungkin tujuannya những người nổi tiếng. Còn kasih những người saran khác sama họ si có EN người yang giúp nggak aku đỡ. terjemahin soalnya ini. Ya aku tahu itu, aku masih mencari orang-orang terkenal karena aku sendirian. Aku tidak punya siapa-siapa yang mendukungku. Ya. Aku hanya mencari orang-orang terkenal sendiri. Aku berbeda dengan orang lain karena aku sendirian. Aku hanya mencari lawanku sendiri. Sedangkan yang lain punya teman dan punya pembantu. Oke, ya EN bilang dia nyari temennya itu ya agak susah gitulah ya, karena dia berdiri sendiri itu, nggak tanpa agensi kayak gitulah, nggak ada yang bantuin dia kayak gitu. Sebetulnya sih kalau menurutku ya, ketenaran dia kayak gitu, terus viewers dia itu, terus dia juga banyak itu viewersnya, itu banyak itu, karena ya yang masuk ke dia ya dia langsung dikenal gitu, langsung gampang banget dikenal, begitu cepatnya bus kayak gitu kan, gara-gara si fans-fansnya Harris kayak gitu kan. Aku pun jadi tahu dia tuh gara-gara aku lihat TikToknya Harris gitu, kok ada cewek ini gitu awalnya kan. Ya sebetulnya sih ya namanya orang beda-beda ya. Kalau menurutku sih itu udah cukup tenar ya si EN ya, udah cukup banyak kayak gitulah. Cuman ya namanya pastinya ya dunia kayak gini lah. Mereka juga kan pengen mungkin dia ke level yang lebih lagi itulah. Kalau bisa kenapa enggak, mungkin kan tujuan mereka seperti itu ya. Jadi bertanya bisa cepat menemukan lebih banyak orang daripada aku. Titik. Lagi pula, aku berbeda karena aku pacaran dengan Haris. Serius nih? Hey, EN pacaran sama Haris guys. Pacaran guys.
Serius? Serius nggak nih pacaran? Nanti kayak bilang suami-suamian tuh sama Udin. Biarin lah, jangan terlalu banyak komentar. Nanti gua dipanah sama itu, ditembakin sama fansnya EN, ya kan? Ditonjok-tonjok gue. Lanjut. Tidak banyak bos dan cowok yang mencariku. Dạ. Ya, aku tahu kamu mencintaiku. Tapi biarkan saja seiring berjalannya waktu karena aku sekarang sudah merasa sangat nyaman dengan pekerjaanku saat ini. Dan aku tidak mau harus mencari hal lain. Kalau aku nyimpulin sih, ya aku tahu lah tujuan kalian baik, kalian memang support aku, sayang aku gitu. Cuman aku udah ngerasa nyaman di posisi ini gitu, maksudnya ya mungkin. Ya tipe orang yang bersyukur kalau aku mandangnya si EN, ya udahlah segini aja cukup kayak gitu mungkin ya. Karena dia ngingat dulunya kayak apa itu kan, viewersnya berapa, sekarang jadi kayak apa, itu ya mungkin ngedasarin si EN, udahlah gak usah muluk-muluk, mungkin kan kayak gitu juga kali ya. Saat ini aku masih merasa sangat nyaman dengan pekerjaanku saat ini dan aku merasa sangat bahagia bisa mengenalmu dan mengenal Haris, jadi bagiku itu sudah lebih dari cukup. Nah tuh ya kan, dia udah ngerasa nyaman, udah ngerasa oke lah cukup segini gitu kan, dengan mengenal kalian fans-fansnya si EN, fans-fansnya si EN yang selama ini selalu support dia ya kan. Terus mengenal Haris baginya itu udah cukup kayak gitu, udah sangat bersyukur dia sangat di posisi ini. Cuman ya mereka fansnya EN mungkin ya namanya orang, ya namanya fans lah ya, selalu pengen orang yang diidolakan itu ke posisi yang paling baik kayak gitu kan. Nah mungkin mereka tuh kepengennya tuh ya kan ya, kayak streamer lain yang udah jadi gitu, yang udah levelnya udah top kayak gitu, pengennya seperti itu gitu. Cuman si EN jawabannya seperti itu ya. Oke lanjut lagi. Yang penting jangka panjangnya, apakah kamu masih mencintaiku atau tidak, aku tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Yang penting kamu ada di sini bersamaku dan kamu selalu mencintaiku dalam waktu yang lama. Itu sudah cukup. Dạ. Sudah. Ya. Yang penting itu kualitasnya, bukan kuantitasnya itu ya. Mau levelnya kayak apapun, mau followersnya seberapa banyak pun, kalau kedepannya mereka cuma sebentar gitu doang, terus akhirnya mereka bosan dan nggak mendukung, buat apa itu kan. Bagi EN itu yang penting segini udah cukup, yang penting itu kalian stabil gitu, kalian tetap support aku, kalian tetap dukung aku. Kalau aku nyimpulinnya sih kayak gitu ya. Silakan lihat kualitasnya, jangan lihat kuantitasnya. Lihat apa yang saya miliki setiap hari. Saya berada di peringkat teratas sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dạ. Mereka memiliki banyak pemirsa. Begini. Nah, bener juga kayak gitu. Sekarang apa yang dicari itu mereka yang menurut kalian itu top level kayak gitulah ya. Mereka yang menurut kalian itu udah gede gitu, yang udah ada agensinya gitu, terus ada spendernya yang udah fix di situ kayak gitu. Tapi ternyata mereka nggak pernah nggak mencapai level kayak yang EN capai gitu. Jadi menurut EN itu followersnya EN mungkin meskipun mungkin nggak sebanyak mereka yang udah gede kayak gitu, terus mungkin gift-giftnya itu nggak sebanyak mereka yang mereka dapat, tapi si EN ternyata bisa buktiin gitu, dia bisa raih peringkat di atas kayak gitu kan. Ini yang dimaksud EN ya, bukan masalah banyaknya, bukan masalah besarnya, tapi masalah kualitas followersnya gitu dan kesetiaan followersnya kayak gitu.
Bener juga sih. Banyak orang yang punya banyak penonton, tapi kualitasnya kurang bagus, tidak pernah sampai ke puncak, dan tidak punya banyak hadiah. Yang saya cari adalah kualitas penonton dan orang-orang yang benar-benar mendukung saya. Kali ini aku yes. Di segi ini ya, bukan di segi filter. Tuh cerdas dia, kayak gitu loh. Kalau istilahnya aku ngomong tuh ya, pelan-pelan saja, dikit-dikit itu, pelan-pelan, lama-lama jadi bukit gitu. Yang penting nggak sedikit, yang sedikit itu nggak terus lama-lama menghilang ya, tapi sedikit itu tetap bertahan, tetap setia, tetap support, tetap cinta sama dia kayak gitu. Nanti lama-kelamaan bertambah dengan sendirinya, pelan-pelan kayak gitu. Nggak perlu boom gitu setiap live yang lihat 5K 6K tapi nggak pernah nyampe puncak kayak gitu, nggak pernah dapat posisi teratas kayak gitu. Jadi menurut EN itu yang udah dia capai sekarang itu ngebuktiin kalau kualitas followersnya itu lebih baik dari mereka yang followersnya jauh lebih banyak kayak gitu. Kalian ingin aku tumbuh lebih tinggi, tapi sungguh bukan berarti aku ingin bekerja lembur dan ingin berkembang. No problem. Makanya teman-temanku sudah banyak berkembang. Aku merasa puas dengan yang sekarang. Ya. Dia udah cukup bersyukur dengan apa yang diraihnya sekarang. Kayak gitu ya intinya. Karena sekarang saya merasa sangat puas dengan penonton saat ini, dan apa yang saya raih setiap hari. Prestasi saya di ranking sangat tinggi. Ya. Saya merasa sangat senang dan terkadang banyak orang lihat, tapi mereka sebenarnya tidak banyak membantu kami. Kalian lihat cowok itu barusan, dia punya 6.000 penonton, tapi sebenarnya dia masih kalah dariku karena semua penontonnya adalah orang-orang yang menonton hal-hal menariknya. Dia contohin tuh tadi si suaminya si Pinkan ya. Viewersnya 6.000 yang nonton kayak gitu, tapi ternyata dia nggak nyampe ke posisi yang di atas kayak gitu, karena yang nonton dia itu orang-orang yang suka dengan apa yang dia lakukan gitu, suka dengan apa yang dia bisa tunjukkan ke penonton gitu. Istilahnya mereka menonton tuh karena merasa dia, si suaminya Pinkan itu pinter menghibur kayak gitu, ada nilai hiburan yang didapat dari viewersnya dia kayak gitu. Tapi viewersnya dia itu nggak ngebawa dia, nggak support dia ke level atas kayak gitu loh, nggak ngedorong dia ke atas kayak gitu. Nah sementara si EN yang notabene followernya lebih sedikit, viewersnya viewnya lebih sedikit ketika live kayak gitu, justru berada di peringkat yang sangat baik ya, seperti yang EN bilang itu, di atas terus kayak gitu kan. Tapi mereka tidak membantu dia terlalu banyak, dan keluarga kami adalah orang-orang yang sangat mencintai saya. Mereka bersedia membantu saya. Aku sendirian di sini. Tidak ada yang bisa membantuku karena Herik adalah YouTuber bukan TikTok, jadi dia tidak bisa membantuku mencari teman lagi. Jadi cari teman, serahkan saja padaku, pelan-pelan aku akan mencari. Pelan-pelan. Betul. Bener ini. Kali ini gue beneran yes. Ini sih mereka yang udah yang tadi komen-komen itu ya, yang pengen EN ke sana itu, setelah dengar penjelasan EN mungkin ya. Aku lihat dia nggak typing lagi nih. Kalau kamu mau aku cari dengan cepat, saya tidak bisa melakukannya. Bagi saya itu sangat bagus. Dan saya sudah mencoba banyak hal karena saya sendirian. Saya sedang mencoba jalur karir saya. Betul. Tetapi saya merasa pencapaian seperti itu terlalu bagus dibandingkan dengan yang lain. Dengan apa yang bisa saya lakukan? Nah, intinya dia bersyukurlah ya gitu. Dalam waktu yang singkat ini, dengan apa yang dia lakukan, dengan followers yang
jumlahnya segini, dengan view yang jumlahnya segini ketika dia live, tapi dengan apa yang dia capai itu merupakan hal yang luar biasa menurut EN. Seperti itu sih, benar juga gitu. Kalau lihat dari sisi itu sih, aku anggapnya dia itu orang yang cukup bersyukur gitu, mensyukuri apa yang dia capai gitu kan. Belum tentu orang lain bisa seperti itu, sementara dia dalam waktu singkat bisa mencapai di posisi itu dengan bantuan follower setianya gitu ya kan. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing dan pendengarnya yang penuh kasih. Jika Anda ingin menjadi seperti orang lain, itu tidak mungkin. Betul. Dan jika mereka ingin menjadi seperti saya, Juga nggak itu mungkin. tidak mungkin. Betul. Jadi saya tahu Anda semua ingin menjadi baik untuk saya. Tapi sungguh, kemampuanku kemanapun aku pergi, aku pasti sampai, beruntung atau tidak, itu tergantung waktu. Sebenarnya aku tahu tentang Herrick, tapi dia seorang YouTuber, jadi wajar saja jika penontonku tidak terlalu banyak untuk mengetahuinya. Ya. Tuh. Jadi dia nggak pengen niru orang lain, dia nggak pengen jadi seperti orang lain itu, karena dia nggak mungkin jadi orang lain dan orang lain juga nggak mungkin jadi dia gitu. Apapun yang dia lakukan ya sebatas kemampuannya, sampai atau tidak, bisa atau tidak, biar waktu yang menjawab. Intinya kayak gitu sih. Mungkin ya beda orang kan, beda ini ya, beda arah, beda tujuannya itu. Mungkin si EN udah cukup puas dengan apa yang dia dapat sekarang ya, dengan apa yang dia rasakan sekarang kayak gitu. Dan mungkin di Vietnam sana mungkin ya level yang seperti dia itu udah cukup luar biasa mungkin. Ya saya juga nggak tahu di sana seperti apa ya, kayak gitu. Intinya si EN itu udah cukup bersyukur dengan apa yang dia dapat sekarang kayak gitu. Ya, no problem. Jadi jangan khawatir kalau viewer saya banyak atau viewer saya tidak banyak. Tidak apa-apa, bagi saya itu bagus. Ya. Aku terkenal karena bertemu Haris, bukan Herrick terkenal karena bertemu denganku. Ya. Oke, itu kata-kata luar biasa yang saya dengar. Pemikirannya sangat bijak. Dia bisa sampai di posisi ini, dia bisa sampai terkenal, itu gara-gara Haris gitu. Bukan Haris yang terkenal gara-gara dia gitu. Memang video Haris itu jadi top trending itu yang part 1 part 2 itu memang gara-gara ada EN ya kan. Tapi kalau menurutku bukan ya karena mereka berdua kayak gitu intinya. Sekarang kayak gini, misal si EN ini masuk bukan sama Haris, katakanlah sama orang biasa lah, bukan orang lain yang belum terkenal gitu, bukan sama Haris. Kayak misalnya mungkin YouTuber yang masih imut-imut, masih kecil kayak gitu, kayak kamu ya bang, ya kayak gitu mungkin nggak akan terkenal si EN kayak gitu. Oh siapa sih itu yang sama diajak aku nggak kenal, apalagi dia orang Vietnamnya kan kayak gitu. Tapi karena dia masuknya ya dalam video sebelumnya yang aku bahas Penyong itu, nah itu Penyong itu contohnya. Dia lebih dulu kata followersnya dia lebih dulu masuk ke Indonesia gitu. Cuman di samping seperti yang En bilang tadi ya, bakat orang itu beda-beda gitu. Di samping dia mungkin tidak selucu dan sekonyol si En, terus dia juga masuk bukan sama orang yang level ketenarannya itu setara Haris gitu. Makanya ya tetap kayak gitu kan, nggak bisa boom secepat si EN. Sementara EN baru masuk nih, baru sebentar aja ya waktu itu, aku ingat lah, baru PK sama Haris, dia tuh langsung udah semua orang tuh penasaran siapa dia, masuk ke akunnya, follow dia itu ya. Memang lah
karena dia masuk terhubung dengan orang yang sudah sangat dikenal di sini gitu. Siapa sih yang ya ada sih yang nggak kenal, cuman kan orang yang biasa lihat YouTube kayak gitu, aku pikir mungkin sebagian besar kenal sama Iris gitu kan. Jadi dia cukup bijak seperti itu ya kan. Dia terkenal itu karena Harris kayak gitu, bukan Harris yang terkenal karena dia. Harris YouTube-nya trending itu karena kisahnya yang unik, nyamperin cewek di TikTok yang dari Vietnam. Kayak gitu sih kalau aku nyimpulin, bukan karena Queenie yang bikin dia terkenal, tapi kalau YouTube-nya itu karena kisahnya yang menarik. Berawal bertemu di TikTok, kemudian disamperin ke Vietnam kayak gitu. Jadi orang-orang itu penasaran gitu, apalagi keunikan yang terjadi yang sering kita lihat di TikTok, mereka berdua itu punya bahasa yang nggak sinkron gitu kan. Banyak hal unik yang akhirnya membuat menarik kedua orang ini. Makanya ketika jadi sebuah seperti sebuah apa ya, kayak sebuah film kayak gitu ya, di part 1, part 2, part 3 kayak gitu yang udah diposting Harris, orang-orang itu penasaran kayak gitu karena ini memang unik dan menarik kayak gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu sih kalau aku nanggepinnya ya. Terserah kalian beranggapan seperti apa, bebas. Yang jelas siapapun presidennya, kita tetap satu NKRI. Malah ngomongin presiden. Yaudah, gitu aja dulu ya. Aku sih sebetulnya lagi nunggu banget videonya Harris yang part 4 kayak gitu. Udah nggak sabar ya, penasaran juga ya. Mereka kemana itu? Mereka yang kemarin itu katanya tersesat itu di tempat wisata itu keluarnya kemana? Sampai pagi apa enggak? Gitu. Penasaran, cuman Harris belum selesai ngedit ya. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini videonya segera rilis gitu. Ya, sampai di sini dulu video reaction kali ini ya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa, nggak usah subscribe. Jadi malu. Bye bye.